Apa pentingnya menyesali nasi yang telah jadi bubur gitu. Ngapain juga kita musti bahas soal yang elektoral. Padahal kita justru harus gembira karena algoritma politik mengarahkan pada pembusukan, kan itu dasarnya kan. Jadi decaying ini, political decaying, pembusukan politik dari awal kita tahu akan terjadi. Buat apa dicegah? Dorong aja. Itu dasarnya tuh. Gua masih anak muda, ya apa itu, Erick Thohir, jadi Erick Thohir juga kakaknya Gibran sebetulnya. Ya iya, statusnya tuh kakaknya Gibran, karena dia bagian dari keluarga Jokowi, Erick Thohir. Walaupun punya, mandat NU. Tapi saya mau terangkan begini ya, kan kita mau menganalisis politik dengan peralatan apa? Hukum tata negara, ilmu politik. Kan itu dari awal nggak berguna, karena bagi Pak Jokowi itu dia nggak kenal sebagai peralatan untuk menghasilkan kekuasaan. Dia menghasilkan kekuasaan dengan memonopolis segala macam sumber daya, termasuk oposisi dihilangin. Jadi sejak Jokowi bilang saya tidak perlu oposisi, maka dia akan jadi despot. Pasti dia mengarah pada despotisme. Kan cuma itu pilihannya kan. Sistem apapun, kalau tidak ada oposisi, maka dia akan dikembangkan, dipelihara dengan fasilitas despotisme. Jelas itu. Udah itu yang terjadi sekarang. Dan pertunjukan despotisme terbaik adalah panggung di Mahkamah Konstitusi kemarin dong. Termasuk kekonyolan tuh. Bayangkan misalnya, seorang bocah menelpon suami dari tantenya untuk meminta kakaknya jadi wakil presiden atas perintah bapaknya. Apa enggak konyol tuh? Kegilaan macam apa? Dibandingkan dengan segala macam peradaban, mau Puyike itu nggak sampai segitu tuh. Jadi cuman di Indonesia, urusan keluarga betul-betul menjadi sempurna dengan memanfaatkan jalur hukum, itu dalilnya. Coba Anda bayangkan di mana keadaan itu. Yang dari awal kita tahu bahwa Jokowi memanfaatkan fasilitas hukum itu untuk membackup ambisinya. Mulai dari kita pergi pada 0% threshold diabaikan tuh. Omnibus Law diabaikan tuh, macam-macam diabaikan itu. Jadi dari awal algoritmanya udah bekerja begitu, maka mestinya kita berpikir ini akan jadi maksimal. Ngapain kita mau ingatkan lagi supaya berubah dong? Enggak, justru kita dorong supaya betul-betul membusuk. Itu dasarnya kan. Kan cuman itu dasarnya. Jadi kalau kita periksa misalnya kelakuan Pak Jokowi, itu udah masuk pada perbuatan tercela. Yang paling tercela adalah memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan dinasti kemarin itu. Itu perbuatan yang paling tercela. Konsekuensi apa? Ya di-impeach. Kan ada fasilitasnya tuh. Sebuah survei misalnya, tercela apa tidak tuh? Yang putusin siapa tuh? MPR, DPR. Iya, tetapi supaya fair, karena Pak Jokowi suka survei aja dulu. Tercela apa tidak? Kemaksiatan politik di Mahkamah Konstitusi kemarin coba. Itu dasar pertama tuh. Jadi sebetulnya dari awal kita mengerti bahwa keadaan ini akan mengarah pada hal yang hari ini terjadi itu. Jadi kita syukuri itu sebagai semacam ya sunatullah itu atau logika peradaban yang akan membawa kita ke situ. Political decay pasti terjadi, ngapain dihambat itu. Dekomposisi politik, moral yang hilang segala macam, itu jelas kan. Kan percakapan hari ini cuma soal itu siapa yang dapat ya, itu siapa dengan siapa. Kan kita mau tuntun kembali bangsa ini pergi pada square one yang pernah dibicarakan oleh para founding parents kita. Itu yang nggak ada. Setiap malam ada 9,8 juta rakyat Indonesia tidur dalam keadaan kelaparan. Statistiknya bilang begitu. Lalu ngapain kita persoalin kelakuan Jokowi? Udah biarin aja bahwa kelakuan Jokowi itu akan berhadapan dengan mimpi buruk dari 9 juta orang ini yang setiap hari bertambah kan. Jadi jangan cegah. Kita syukuri bahwa akhirnya Mahkamah Konstitusi membusuk. Itu. Jangan kita anggap lagi dia masih bisa perbaiki diri. Korbannya siapa ya? Anak-anak muda ini kan. Termasuk Andre itu korbannya tuh. Karena gak bisa berpikir jernih lagi dia kan. Memang.
Kalau kita ingat, ada pepatah bilang begini, older men declare war, but it is the youth that must fight and die. Orang tua mendeklarasikan perang, tapi yang mesti berperang dan mati adalah anak muda itu. Mati akal. Dalilnya di situ. Salah satu anak muda yang mati namanya Saldi Isra. Yang kita masih berharap puja-puji, ya Saldi hebat. Enggak, dia enggak hebat. Karena dia enggak sadar dia dimanfaatkan oleh sistem itu supaya seolah-olah ada dissenting opinion sehingga bisa diterangkan ini bukan rekayasa loh, ada dissenting opinion. Dan berkali-kali Saldi Isra membuat dissenting opinion. Dia nggak sadar bahwa dia dimanfaatkan untuk sekedar jadi devil's advocate di situ. Apalagi dia ditunjuk oleh presiden ya. Ya itu dasarnya yang saya mau terangkan. Ya. Jadi apa poinnya? Saldi Isra mesti berhenti jadi anak muda yang dimanfaatkan oleh Jokowi. Disogok supaya oke, Anda kalau bisa jadi radikal di situ. Ya tapi sistemnya kata Margir tadi memang sistemnya begitu. Supaya terlihat seolah-olah itu tidak didesain, maka mesti ada. Jadi diaturlah nanti 54 ya, nanti 63 ya. Itu aturannya begitu. Nah kalau anak muda kayak Saldi bermutu, dia keluar dari sistem itu. Nyatakan saya berhenti itu. Bahkan saya mau impeach presiden. Karena terus-terus mengakali saya kan. Ini kan soal hegemoni yang gak disadari itu. Bad psychology yang ditebarkan oleh Pak Jokowi. Demikian juga masyarakat sipil akhirnya percaya bahwa ya udah memang udah begitu keadaannya. Jadi saya mau bahas ini bukan dari segi komparatif politik, tapi dari segi political ethics. Dan di ujung setiap keadaan orang akan balik pada moral ethics, pada political ethics itu. Itu dasarnya cuma begitu. Kalau kita bertanya masih, ya kenapa Pak Prabowo yang dari awal udah bersiap-siap ternyata nggak bisa mendaftar lebih dulu. Ya ada alasan teknisnya sini belum pulang. Iya, tetapi publik menganggap bahwa pasti ada dissenting opinion juga di dalam koalisi Prabowo. Pasti Pak SBY juga kasih poin di situ. Pasti Yusuf Isa kasih poin. Pasti Erlangga kasih poin. Kan kita mesti bayangkan itu tuh. Kalau enggak ada peduli tuh. Kalau mau apa namanya mau Julhas masih di Eropa, Jokowi masih di Arab Saudi. Kalau bisa dia nyebrang ke Mesir supaya nggak pulang. Itu bukan soal itu tuh. Kalau yang udah final, ya Pak Jokowi, Pak Prabowo akan bilang saya dengan Gibran selesai itu. Siapa yang mau larang tuh? Ngapain mesti berkoalisi? Ya dari awal memang itu keinginannya kan. Tapi kenapa itu tertunda? Karena ada dissenting opinion. Dan dalam politik, setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Kan itu dalil itu yang kita mau ucapkan hari ini. Jadi semua yang kita bicara malam ini adalah bukan dalam upaya untuk menganalisa current issues, tapi untuk menguji apakah moral publik masih bisa bercahaya di tengah-tengah kegelapan politik hari ini. Itu intinya kan. Jadi sekali lagi, upaya kita untuk menghidupkan kembali demokrasi kemarin dikubur secara sempurna oleh Presiden Jokowi itu. Jadi Mahkamah Konstitusi itu jadi kuburan demokrasi. Apa kita sesali? Jangan kita sesali karena itu yang mesti terjadi itu. Pembusukan mesti terjadi. Supaya ada yang tumbuh baru tuh. Pohon raksasa mesti tumbang supaya dari akarnya masuk lagi sinar matahari dan dia tumbuh. Itu aja tuh. Jadi tangkaplah ini sebagai satu pesan sejarah yang tiba-tiba datang lebih cepat dari yang kita harapkan. Dan kita bergembira karena keadaan hari ini kita mesti membayangkan suatu perubahan politik bahkan di luar sistem elektoral. Itu mesti kita bayangkan dalam 2-3 hari ini misalnya tuh. Jadi udah saya itu yang saya mau terangkan dan saya gembira bahwa yang saya prediksi dari dulu yaitu pembusukan makin lama makin benar itu. Yang saya prediksi dari dulu bahwa saling amputasi di kalangan elit kalau isi akan terjadi itu. Jadi apakah saya menyesal? Tidak, justru saya inginkan supaya pembusukan itu dipercepat. Silakan Pak Jokowi pulang dan temui keluargamu, lalu kita berhadapan dengan dimensi moral. Apakah Pak Jokowi mampu menatap mata Ibu Mega dengan jernih? Apakah Pak Jokowi mampu menatap mata Pak Prabowo dengan jujur? Mungkin ada 2 mata yang nggak bisa lagi ditatap Pak Prabowo, Pak Jokowi.
Karena lagi sakit tuh. Pak Luhut yang diandalkan. Jadi sebetulnya soal-soal semacam ini mestinya kita hidupkan harapan bahwa hanya dengan evaluasi moral kita bisa kembalikan bangsa ini pada peradaban. Makasih. Pak Karni, boleh 1 menit? Oh, bantah. Enggak, saya memberikan informasi saja. Ngapain dibantah Bang Rocky ini? Buang-buang waktu. Saya ingin menyampaikan suatu gambaran, kita harus adil memperlakukan orang. Tadi saya lihat banyak sekali menyatakan Mas Gibran anak kecil, seakan-akan tidak punya prestasi. Saya ingin sampaikan, Solo itu kota kecil, ya, yang hidup hanya dari pariwisata, retribusi dan pajak. Solo tidak punya tambang, tidak punya perikanan, tidak punya pertanian. Tapi faktanya, Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi wali kota Solo, pertumbuhan ekonominya minus 1,74%. Sekarang 6,25%. Jauh di atas ekonomi nasional yang 5,3%. Mungkin dia anak kecil, tapi faktanya Solo bukan ibu kota Jawa Tengah, tapi dia jauh lebih hebat daripada yang tua-tua sebagai kepala daerah. Itu saja. Terima kasih Bang Karni. Coba saya terangkan cara membaca itu. Enggak supaya fair itu. IPM-nya berapa? Disparitasnya berapa? Stuntingnya berapa? Itu intinya tuh. Jadi jangan berbohong di situ. Sama seperti Ganjar misalnya. Ganjar itu buruk sebagai pemimpin Jawa Tengah tuh. Kan Jawa Tengah tetap provinsi termiskin di Jawa. Faktanya begitu. Jadi intinya adalah jangan ucapkan sesuatu yang bisa dibatalkan juga dengan statistik gitu. Saya nggak mau main di situ tuh, itu nggak ada gunanya itu. Yang kita tahu bahwa Gibran, Bobi, Kaisang itu datang memimpin dengan cara tidak normal. Itu semua orang paham itu. Jadi bukan soal karena dia muda, karena itu mungkin satu waktu nanti orang tanya, apakah Kaisang mengerti apa yang namanya bunga mawar yang partainya PSI itu? Apa artinya Bekas partainya tangkai Mas mawar Gun itu? tuh. Kalau dia nggak ngerti, dia akan bilang saya nggak ngerti. Karena itu saya akan rubah simbol bunga mawar itu dengan simbol kulit pisang.